Ya saudara, pengakuan dosa atau pengampunan dosa adalah sesuatu yang kita lakukan setiap minggu saudara. Ketika kita beribadah, tadi kita sudah melakukannya. Ketika kita mengaku dosa, kita menerima ada pengampunan bagi dosa-dosa kita. Dan juga setiap minggu saudara kita membacakan di dalam pengakuan iman kita percaya akan pengampunan dosa yang tersedia bagi setiap kita. Nah saudara, seorang teolog pernah berkata bahwa kalimat di dalam pengakuan iman rasuli kita ya, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal itu, saudara, kalimat ini seakan sengaja ditaruh di bagian paling belakang untuk mengingatkan setiap kita, gereja Tuhan, akan pengharapan yang pasti untuk hidup kita yang sekarang dan juga hidup kita yang akan datang. Pengharapan bahwa Tuhan sudah menerima kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan Tuhan berjanji akan bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Nah saudara, di katekismus hari ini kita berbicara mengenai salah satu dari hal itu dalam kalimat yang terakhir itu ya, yaitu mengenai pengampunan dosa. Nah saudara-saudara, pengharapan seperti apa yang kita terima ketika kita menerima pengampunan dosa? So, izinkan saya mengutip dan menerjemahkan pernyataan dari seorang teolog yang berbunyi demikian. Saya sudah diampuni. Saya sedang mengalami pengampunan itu terus-menerus, dan saya akan diampuni di masa yang akan datang. Saudara, pengampunan dosa yang Allah sediakan, berikan bagi kita, bukan sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Allah kaget, manusia berdosa, ya udah saya sediakan pengampunan saat itu juga. Tidak saudara. Saudara, pengampunan dosa dirancangkan Allah bahkan sejak dunia belum dijadikan. Seperti yang dinyatakan di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita, dan dengan demikian Allah juga sudah menyediakan pengampunan itu bagi kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan saudara. Rancangan keselamatan yang digenapi satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu berkali-kali. Ketika Kristus datang ke dunia untuk mencurahkan darahnya, menyucikan kita dari segala dosa. Seperti yang dituliskan oleh surat Ibrani saudara, pasal 9 ayat 26b. Namun sekarang Dia, Kristus, hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya sendiri. Nah, saudara, Roh Kudus terus mengerjakan pengampunan dosa yang sudah dirancangkan Allah itu sebelum dunia dijadikan di dalam kehidupan setiap kita di segala masa dan tempat. Saudara, melalui karya Roh Kudus, pengampunan dosa melalui salib Kristus tidak hanya terjadi ribuan tahun lalu bagi orang-orang tertentu, tapi bagi semua orang yang percaya di dalam nama Yesus di segala tempat, di segala zaman. Semua orang yang dengan kehancuran hati sungguh menerima undangan Injil Kristus untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa yang penuh dengan anugerah. Pengampunan yang lebih dari sanggup untuk mengampuni setiap dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang seterusnya. Nah saudara, yang terakhir, pengampunan dosa yang Allah rancangkan tidak hanya untuk sebelum dunia dijadikan, tidak hanya bagi kita di masa kini, tapi juga menjadi jaminan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya sudah diampuni oleh salib Kristus. Saya terus mengalami pengampunan itu di dalam kehidupan saya di masa kini. Dan di masa yang akan datang, ketika penghakiman akhir datang, saya tahu saya akan diampuni karena kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita yang utuh di masa yang akan datang. Pengampunan dosa yang menjadi warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman kita untuk keselamatan yang telah disiapkan, dinyatakan pada zaman akhir. Terus sebuah pengharapan yang indah bagi kita ketika kita diampuni dosanya, ketika kita yang sungguh mengaku dosa, kita menerima pengampunan dosa yang penuh dengan anugerah dari Allah. Pengampunan, pengharapan yang harusnya juga membuat kita percaya bahwa masalah terbesar dalam hidup kita, hutang termahal dalam hidup kita sudah ditebus, sudah diampuni hanya melalui salib Yesus. Pengharapan yang menyertai kehidupan kita di masa kini, menghadapi pergulatan dosa, dan kita boleh menerima pengampunan Allah yang jauh lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Pengharapan yang membuat kita pun percaya bahwa pengampunan yang Allah berikan di masa kini adalah pengampunan yang sama yang akan Tuhan berikan di masa yang akan datang. Di penghakiman akhir itu kita sudah dijamin, kita diampuni dan kita diselamatkan.